Berkunjung ke 6 negara, Presiden Prabowo Subianto membawa oleh-oleh investasi sebanyak 18,57 miliar US dollar atau setara dengan 294,80 triliun rupiah. Presiden Prabowo tiba pada Minggu pagi pada tanggal 24 November 2024 di Bandara Halim Perdana Kusuma. Setibanya di tanah air, beliau langsung disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam 16 hari lawatan kunjungan kerja ke luar negeri yang dimulai pada tanggal 8 sampai 23 November 2024, Presiden Prabowo sudah bertemu dengan puluhan kepala negara. Dalam lawatannya, negara pertama yang dikunjungi adalah Cina. Dan di sini kita dikejutkan dengan kemahiran Bapak Prabowo memberikan pidato dalam sebuah forum dengan menggunakan bahasa Mandarin. Dari negeri tirai bambu, Presiden Prabowo lanjut kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat bertemu Joe Biden, lalu melanjutkan lawatannya ke Peru untuk menghadiri KTT APEC dan G20 di Brazil. Dan di dua pertemuan ini, Presiden Prabowo nampak akrab dengan beberapa kepala negara lain. Bahkan kepala negara Vietnam sempat meminta berfoto bersama. Selesai dari KTT APEC dan G20, Bapak Prabowo lanjut kunjungan kerjanya ke negara Inggris dan Uni Emirat Arab, yang dimana Presiden Prabowo mendapat sambutan khusus dari 4 negara yang ia kunjungi, yang membuktikan wibawanya sebagai seorang presiden atau kepala negara sangat disegani dan dihormati oleh negara lain. Bahkan mantan calon presiden yang dulu pernah memberi nilai 11 dari 100, Bapak Anies Baswedan, sempat memuji dan berkomentar tentang wibawa Bapak Prabowo Subianto. Pertemuan-pertemuan berjalan dengan produktif. Keterwakilan Indonesia di hadapan pemimpin-pemimpin dunia itu kelihatan berwibawa. Pak Prabowo membawa nama Indonesia berhadapan dengan pemimpin-pemimpin global. Suasana kesetaraan itu nampak, dan itu menurut saya baik untuk Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan perjalanan ini, maka posisi Indonesia sebagai warga dunia yang berpartisipasi aktif dalam menghadirkan perdamaian dunia itu betul-betul bisa terlaksana. Saya melihat ada kesempatan dan ada kapasitas yang memungkinkan untuk peran itu dimainkan dengan amat baik oleh Presiden Prabowo. Bak seperti seorang ayah yang sudah berjuang keras demi anak-anaknya di tanah air, oleh-oleh investasi yang dibawa oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto layak diapresiasi. Namun berbeda dengan netizen anak buah Abah, berita oleh-oleh investasi yang dibawa oleh Presiden Prabowo malah menjadi bahan nyinyiran netizen anak Abah. Anak Abah nyinyir dan mengatakan oleh-oleh investasi yang hampir 300 triliun itu adalah hutang. Sekarang kita coba searching di Google. Kita ketikkan apa itu hutang dan apa itu investasi.
Sudah jelas berbeda apa itu hutang dan apa itu investasi. Netizen anak abah selalu seujon dengan apapun yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sangat disayangkan. Perlu diketahui, dengan adanya oleh-oleh investasi yang hampir 300 triliun dalam 16 hari kunjungan kerja yang didapat oleh Presiden Prabowo Subianto, itu tak lepas dari sosok Prabowo Subianto sendiri. Itu membuktikan beliau dipercaya dan integritas beliau sudah dikenal oleh investor sebelum mereka berinvestasi. Mari kita lihat cuplikan video dari kanal YouTube Helmi Yahya Bicara. Investor itu akan mempertimbangkan apa ya sebelum dia memutuskan untuk invest. Yang pertama adalah people. Ya, seorang investor hanya akan invest ya pertama dia melihat kepada siapa orang yang akan diinvest tersebut. Ya, bagaimana skillnya, bagaimana karakternya, apakah dia punya track record yang baik. Dia akan lihat udah pernah menjalankan bisnis apa saja, bagaimana pendidikannya, dan karakter itu penting. Bagaimana dalam presentasi itu memuka antusias, tidak bohong, itu penting. Itu kelihatan tuh untuk investor-investor. Dan bukan kita saja, dia akan lihat juga, investor akan melihat timnya tuh siapa aja sih. Ini tuh harus lengkap ya. Harus ada orang yang ngerti keuangan, ada orang yang harus mengerti produksi, harus ada orang yang mengerti marketing. Itu lengkap. Jadi betapa pentingnya faktor orang. Saya meletakkannya di urutan nomor 1. Di sini kita bisa melihat bahwa meyakinkan investor itu tidak mudah. Karena alasan pertama yang dilihat oleh investor sebelum berinvestasi adalah dengan melihat orangnya yang bisa dipercaya. Elon Musk membatalkan pembangunan pabrik Tesla di Indonesia. Apakah Bapak akan mengajak Elon Musk untuk kembali ke investasi di Indonesia dan dalam bentuk apa Pak rencana ke depan? Ya, kita ini kan yang sudah masuk dan sudah berproduksi untuk mobil listrik kan sudah ada, itu Hyundai. Kemudian untuk investasi di EV baterai kendaraan listrik juga sudah ada. Presiden Jokowi tidak menjawab perihal pembatalan investasi oleh Elon Musk, melainkan beliau menjawab dengan merek-merek lain yang sudah masuk investasi di Indonesia. Kalau kalian suka dengan informasi yang ada di video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita dan info menarik dari Omyo News.